fills my day and leads me in your way. Forever I surrender all to you. I need to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher and draw me deeper. I live all to be with you. I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher and draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher and draw me deeper. I give all to be with you. Halo teman-teman, ketemu lagi dalam kolam kisah dan obrolan anak muda, masih dalam series kita God of Wars. Hari ini kita akan bahas satu dewa berhala yang seringkali menguasai hati dan hidup kita, yaitu berhala kesenangan teman-teman, atau kenyamanan diri, atau apapun, pokoknya istilahnya dalam bahasa Inggris adalah pleasure, kenikmatan, kesenangan, sesuatu yang bikin kita happy, sesuatu yang bikin kita merasa enak. Ini bisa menjadi dewa berhala di dalam hidup kita. Nah teman-teman, orang memberhalakan pleasure ketika kita berpikir bahwa apa yang kita cari di dalam hidup itu adalah kesenangan diri sendiri.
yang kita seperti tidak punya keinginan atau tujuan lain dalam hidup selain hidup enak, teman-teman, selain senang-senang, selain puas-puas ya, selain hidup kayak sultan. Nah, saat itulah pleasure itu jadi berhala dalam hidup kita. Nah, banyak orang yang akhirnya mau mengerjakan apapun di dalam dunia ini hanya demi mendapatkan kesenangan itu ya. Kita berpikir kalau misalnya kita bisa berusaha lebih keras, kita bisa punya uang, kita bisa punya benda-benda tertentu, punya mobil, punya rumah, punya gadget yang terbaru, maka hidup kita akan senang, teman-teman. Nah, bahkan mungkin kita juga bisa menggunakan orang lain, ya, bahkan menggunakan Tuhan sendiri untuk memberikan kita pleasure, memberikan kita kesenangan. Sampai di sini mungkin kita ada yang heran gitu ya. Emangnya nggak boleh kalau hidup itu mau senang gitu? Emangnya nggak boleh kalau kita pengen happy di dalam hidup? Banyak orang yang berpikir saya hidup nggak cari apa-apa kok, saya cuma cari happiness doang. Apa maksudnya kalau jadi orang Kristen itu berarti nggak boleh senang-senang sama sekali gitu? Harus menolak kesenangan gitu, jadi orang aneh? Nah, justru di sini kita harus belajar. Kita harus tahu kenapa awal mulanya bisa ada penyembahan berhala kesenangan. Kenapa pleasure itu bisa jadi berhala kita? Teman-teman, pada awalnya Tuhan itu memang menciptakan manusia itu untuk sebuah kesenangan. Tuhan menciptakan manusia itu untuk pleasure. Ya, Tuhan bukan ciptain manusia buat jadi tukang kebun atau jadi mandornya Tuhan di bumi. Enggak. Tuhan ciptakan manusia untuk menikmati hubungan sama Tuhan yang happy, yang penuh kasih, yang sukacita. Tuhan pengen manusia senang-senang sama Tuhan dan sama sesamanya. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam cerita penciptaan, waktu Tuhan ciptain manusia, semua udah beres. Tamannya udah jadi, makanan udah ada, binatang udah ada, bahkan istri pun, pasangan dikasih sama Tuhan gitu. Nah, itu karena apa? Karena Tuhan itu pengen manusia bisa menikmati, ya, bisa ada pleasure di dalam cinta kasih Tuhan. Ya, tujuan hidup manusia apa? Senang-senang dengan Tuhan, senang-senang dengan alam, senang-senang dengan pasangannya. Dan ketika manusia itu bersukacita bersama Tuhan, disitulah Tuhan itu dimuliakan, Tuhan itu glorify, Tuhan juga enjoy. Nah, tetapi kemudian kita tahu ceritanya ya, kelanjutan ceritanya. Manusia itu sendiri yang akhirnya melanggar batasan yang sudah Tuhan kasih. Manusia itu sendiri yang mau melawan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Akhirnya nggak ada kesenangan lagi. Ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yang ada hanya kehidupan yang kacau, perselisihan terus-menerus dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Hubungan jadi rusak, alam jadi rusak. Boro-boro senang-senang, kehidupan manusia malah dipenuhi oleh susah payah, jerih lelah, harus kerja setengah mati mengusahakan tanah ini, ya. Hidup manusia penuh dengan tangisan, keluhan, penderitaan. Nggak ada happiness lagi karena berontak dari Tuhan. Dan boro-boro happy, teman-teman, hidup manusia menjadi apa? Menjadi menderita, menjadi sakit, menjadi penuh luka. Nah, ini yang kita nggak mau. Kita mau tutupi. Kita nggak mau menderita, kita nggak mau sakit, kita nggak mau rasa kosong, kita nggak mau terluka. Akhirnya kita tutupi itu dengan apa? Dengan hal-hal yang lebih rendah, dengan hal-hal yang receh. Nah, kalau rancangan awalnya manusia itu happy dengan Tuhan, sekarang kita nggak bisa lagi happy dengan Tuhan. Tapi kita nggak mau sakit, jadi kita berusaha happy dengan hal-hal receh. Itu sebabnya kenapa kita menghibur diri, ya, berusaha menjadi happy dengan game, dengan makanan, pergi jalan-jalan, kita cari pengalaman-pengalaman entertain, ya, karaoke, kita ke bar, kita tidur terus-terusan, kita nggak mau kerja, kita maunya santai, nonton drama seri, melihat pornografi, bahkan melakukan seks yang tidak sesuai Alkitab. Karena apa? Karena kita nggak mau kosong, nggak mau bosan, nggak mau hidup kita ini nggak happy. Kita mencari happiness untuk hal-hal yang keliru. Teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah pada dasarnya kita manusia itu memang diciptakan Tuhan untuk happy.
Tuhan mau kita happy. Itu sebabnya ya, kalau kita makan, itu kita bisa taste, merasakan berbagai macam rasa. Kalau makan itu cuma urusan kenyang, cuma urusan perut, kenapa harus ada begitu banyak menu makanan, begitu banyak rasa? Udah aja makan beras sama makan gandum dalam takaran tertentu kenyang, tapi enggak kan? Tuhan ciptakan kita bisa makan macem-macem, berbagai rasa kita rasakan, manis, asam, asin, berbagai jenis makanan, berbagai jenis minuman, wine, kopi, rasanya begitu mewah. Karena Tuhan pengen kita menikmati itu, pleasure, ya, kesenangan, happiness di dalam rasa. Itu juga sebabnya kenapa Tuhan menciptakan seks. Tuhan mau manusia happy. Kalau seks cuma urusan punya anak, cuma urusan berkembang biak, kenapa kita nggak membelah diri kayak amuba atau bertelur kayak ayam cepet gitu ya? Tetapi enggak, Tuhan itu menciptakan karunia seks untuk apa? Untuk pasangan couple itu bisa happy di dalam pernikahan. Dan karena memang Tuhan pengen kita happy begitu. Nah, tapi problemnya adalah kita nggak mau happy dengan caranya Tuhan. Kita nggak mau happy dengan caranya Tuhan. Yang kita perlu pikirkan di sini adalah Tuhan itu bukan menginginkan kita jadi orang autis ya, orang aneh. Tuhan itu mau kita happy, tapi kita kebablasan teman-teman. Lihat Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan. Lihat orang-orang yang kebanyakan makan, glutoni ya. Lihat orang-orang kebanyakan belanja, orang-orang gila game, orang-orang yang masturbasi. Itu semua sebenarnya karena kita gila happiness. Dan bukan hanya itu loh, penyembahan berhala happiness juga bisa masuk ke dalam gereja. Kalau engkau dan saya cari gereja yang hanya bikin kita happy, hanya bikin kita senang, gereja yang banyak games, gereja yang mungkin musik-musiknya sesuai selera kita, gereja yang full of entertainment. Bagus kalau entertainment itu buat menjangkau orang yang belum percaya, tapi kita bisa kebablasan. Kita mau bikin gereja itu memenuhi kesenangan kita demi pleasure. Kita sedang menyembah berhala happiness. Dan teman-teman, celakanya begini, semakin kita menyembah berhala happiness, semakin kita gak happy, semakin kita akan menderita. Lihat saja banyak orang yang mungkin terjebak di dalam pornografi, di dalam masturbasi. Mereka cerita kalau mereka melakukan itu kalau mereka bosan ya, kalau mereka gabut, atau kalau mereka sedang capek atau kesepian. Tetapi dan mereka berharap setelah melakukan itu mereka akan rilis stres mereka. Tetapi apakah benar-benar rilis? Enggak. Banyak orang bercerita kepada saya setelah itu malah jadi makin kosong, malah jadi makin bingung, malah jadi makin galau. Mencari happiness di luar Tuhan hanya akan bawa kita sakit lebih dalam. Kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa menemukan the true happiness? True happiness hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Tuhan Yesus berkata waktu dia datang ke dalam dunia, bahwa dia datang supaya umatnya mempunyai hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan, abundant life. Tentu saja ini bukan soal duit doang ya teman-teman ya, berkelimpahan materi. Tapi juga yang dimaksud Tuhan Yesus adalah living well, living a good life, living happy, and even happily ever after. Tuhan pingin kita happy baik di dunia ini maupun di kekekalan. Happiness yang sejati hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Sudahkah kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Kalau kita belum kenal Tuhan Yesus, kita nggak akan pernah bisa mencapai true happiness itu. Hanya ketika kita menjadikan Yesus sahabat kita, kekasih jiwa kita, our most important person in our life, baru kita akan menemukan true happiness. Dan bukan hanya itu, kalau kita udah kenal Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Jawabannya cuma satu, hiduplah taat kepada Tuhan. Nah ini kesannya memang gak masuk akal, paradoks. Kenapa kok saya mau happy, malah disuruh ikutin aturan? Kenapa kok saya mau pleasure, malah disuruh boleh gak boleh, malah disuruh taat sama Tuhan? Itu kan jadi gak pleasure, jadi gak bebanin. Nah teman-teman, memang ini paradoks ya. Kalau kita memahami ketaatan itu memang hanya kepada aturan agama, memang kita gak akan pernah bisa happy.
Kalau hanya aturan agama, kita nggak akan happy. Tapi taat kepada Allah yang sejati itu beda dengan taat agama. Taat kepada firman Allah bukan hanya taat pada peraturan agama yang dibuat manusia. Nanti kita akan belajar tentang Allah agama dalam video-video yang selanjutnya. Taat kepada Yesus itu adalah artinya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan di sana itu yang Yesus juga teladankan. Satu masa dalam hidup Yesus, mungkin ada dia ingin mendapatkan pleasure ya. Yaitu ketika apa? Ketika dia gak mau disalib. Mungkin ini untuk kenyamanan dirinya sendiri. Ya dong, kalau dia boleh pilih dia gak mau disalib. Dan dia minta itu sama Tuhan. Tuhan kalau boleh, aku gak usah disalib. Tapi terus Yesus bilang apa? Yesus bilang, your will be done. Kehendak Tuhan deh yang jadi. Nah ini paradoks memang, ketika kita serahkan kemauan kita untuk ikutin maunya Tuhan, kita akan happy. Teman-teman mungkin merasa, masa sih gitu? Mungkin teman-teman belum pernah ngalamin deh. Mungkin karena kita belum pernah ikutin maunya Tuhan. Ya, kita hanya ikutin maunya diri kita sendiri. Mari sekarang kita mencoba, mulai sekarang saya mau encourage kita untuk belajar, untuk ketemu Yesus, merasakan pleasure yang sejati di dalam Yesus, dan belajar menaati kehendaknya. Ya, rasakan pleasure yang sejati yang tidak pernah sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Kenal Yesus, taati Dia, and happily ever after with Him. Tuhan berkati kita.